Kudus. Demi Kristus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur saat ini dan selamanya. Haleluya, haleluya. Siap kita katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom alaihim Bismillah Yesua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan penuh sukacita, saya tuh kalau sudah puji-pujian sukacita gitu rasanya sudah sangat puas banget gitu ya. Rasanya di Tuhan kami semua diberkati, dikuatkan ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat banyak hal tidak menyenangkan terjadi ya, baik secara pribadi maupun secara universal maupun secara mendunia. Mungkin ya suasananya nggak enak, tetapi kami percaya, kita percaya bersama Kristus kita akan melakukan perkara yang besar. Amin. Saya mendapatkan ayat ini sepertinya nggak enak ya, tapi memang harus disampaikan. Sefanya 1 ayat 14 sampai 18. Sefanya 1 ayat 14 sampai 18. Sudah ketemu sama 14 sampai 18. Ya, lektor kita kami minta untuk dibacakan buat kita semua Sefanya 1 ayat 14 sampai 18 ya, Pak Widodo. Ya, dari sini bisa Pak. Monggo. Ya, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kitab Sefanya pasal 1 ayat 14 mulai. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hai Tuhan, pahit walaupun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkuku dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang sudah membaca dan menyimpan firman itu dalam hati kita pada pagi hari ini. Tetapi jauh lebih berbahagia ketika kita melakukan kehendak Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan kita ini natsnya ada di ayat 14 dan 15. Saya bacakan ulang ya. Terima kasih Pak Lid. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. 15. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. 18. Gak ada yang bisa kita andalkan. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegeraman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita selalu, saya yakin ya, semuanya itu pasti pernah melihat TikTok lah, Instagram lah,
Facebook lah, YouTube, apapun, TV, semua berita seluruh dunia yang merisaukan, ya kan, banyak banget yang sangat-sangat membuat kita risau, yang sangat-sangat membuat kita gentar, yang membuat kita itu bisa sangat khawatir dan takut, banyak banget, ya. Saya kalau sudah melihat gitu, seneng tak buang-buang gitu, terus saya ketik gini, pemandangan yang indah dan menyejukkan gitu. Nah, terus saya melihat itu pemandangan indah gitu ya. Udah, saya nggak mau ngelihat yang merisaukan begitu, ya kan? Kan banyak yang muncul yang viral itu loh. Ya pokoknya yang membuat kita, ya ampun gitu. Kadang kita gemes gitu, ya kan? Banyak banget gitu. Bu, contohnya apa gitu? Ya udahlah, diskriminatifnya orang Kristen di mana-mana, nggak hanya di Indonesia, di luar negeri, bahkan mungkin di Irak atau di mana, yang membuat kita resah. Tapi saya pikir, aduh Tuhan, kok ngeri ya. Saya nggak mau ngelihat itu, wis aku tak belok pemandangan, wis lihat pemandangan gunung, lihat pemandangan air terjun gitu, melihat pemandangan sawah, ada rumah di tepi kali itu, terus anak kecil-kecilnya itu udah jemblung di situ gitu ya. Lalu saya ketawa-ketawa sendiri, saya bilang, Tuhan, luar biasa ya kalau bersama dengan Tuhan, nggak mau lagi takut, nggak mau lagi risau, nggak mau lagi ngeri gitu ya. Dan Tuhan memang kuatkan itu gitu loh. Akhir-akhir ini banyak orang datang ke rumah kami yang minta didoakan, itu orang-orang yang secara finansial ya itu ya, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak dan emas. Mereka bukan orang melarat, bukan orang kekurangan, mereka orang mampu, mereka orang-orang yang hidup secara finansial cukup mapan. Ya bahkan ada yang terakhir datang itu, dia cerita itu tanahnya itu hektaran, ada yang 16 hektar di mana tuh, luar Jawa di Kalimantan, ada yang di Jawa. Aku ini planet tanah hektaran itu nyapune piye yo? Apa yo gawe sapu kering krek pirang dino terusan marine. Ya gitu loh. Ada yang minta didoakan, doakan saya ya supaya saya bisa beli semua tanaman ini yang luasnya 13 hektar gitu. Saya bilang, Sapiro menurut 13 hektar, tapi dia tidak merasa tenang gitu loh. Lalu yang terakhir dia bilang, aku ini ditawarin lagi nih Mas Yuan, aku disuruh beli itu 59 ya Pak Yuan ya, hektar gitu loh. Ya ampun ya. Tapi mereka nggak hidup dalam ketenangan, nggak hidup dalam kedamaian, ya hidupnya tergantung dengan HP-nya gitu, karena sebentar-sebentar cengkling gitu ya, cengkling, waduh, iki payah iki gitu ya. Nah, waktu dia datang ke rumah, ini orang Balikpapan, dia terus gitu ya, enggak, bukan anak Tuhan dia kalau yang ini, dia sebentar ya Bu, batinku kon niku rene ku lapo lah. Aku mbok ngomong delok, nah lah aku nyanyi, hidupku ada di tanganmu, saya gitu aja. Dia, Ibu bisa ya, bisa lah. Itulah perbedaannya kita dengan mereka. Mas peraknya nggak menyelamatkan. Bahkan hari-hari ini dia terancam akan cerai katanya dengan istrinya. Mas peraknya nggak menyelamatkan. Hidupnya tidak di dalam tangannya Tuhan. Berbahagialah kita saat ini yang duduk di sini, orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Iya. Kita tadi puji-pujian sukacita ya, namanya pribadi lepas pribadi ya. Boleh ekspresi, boleh enggak ya. Mungkin ada yang ekspresifnya itu lembut, kalem gitu ya Mas Wid ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya enggak apa-apa, itu ekspresi kita gitu loh. Ya. Itu saya dulu itu gitu, saya tuh kalau seneng sukacita dengan Tuhan, saya cuma bisa bilang gini, terima kasih, luar biasanya Tuhan dalam hidup, gitu ya. Ya nggak apa-apa, sebuah ekspresifnya kita dengan Tuhan. Nah, tapi kalau hari-hari ini
hari-hari ini saya kalau dengan Tuhan masih gak iso wis, gak iso diindekno. Aduh, tadi puji-pujian, dengar ya panggil nama sayang, aku wis gak iso dengar ya panggil, wis gak iso aku, maaf. Aku mesti langsung ku jawab ya, saya langsung gitu, semangat saya dengan Tuhan. Dan saya nangis ketika dengar lagu itu. Karena apa? Karena ketika saya dipanggil Tuhan, posisi saya tidak dalam keadaan yang nggak mampu, kekurangan nggak. Karier saya cukup mapan ya. Saya kerja di Surabaya sebagai sekretaris GM di sana, di satu perusahaan sana. Lalu Pak Yuan bilang, udah berhenti aja dong kerjamu, cukup ngomong anak-anakku nanti, kata ya karena masih pacaran ya kan. Terus dia bilang, hah gitu, iya, gak usah kerja keluar, kamu boleh kerja tapi di rumah. Nah kalau kerja di rumah itu kan namanya ya jadi membantu aja, nyapu, ngepel gitu ya kan, yang kerjaannya tak ada habis-habisnya itu loh. Nanti kalau pagi bangun tak habis-habisnya nyapu, ngepel, masak, cuci piring ya, kerjaannya nggak ada habis-habisnya gitu loh. Tapi ketika Pak Yon bilang gitu, oh iya deh, oke, saya berhenti dari pekerjaan saya, udah kamu nggak usah kerja, ini tak kasih. Nah, bayangan saya waktu itu loh ya, dikasih loh tahun 88 ya Pak Yon ya, saya itu dikasih 100.000. 88 benek zaman saya kira 10 juta ngono Pak Yon. Loh, bayarannya cah ganteng nih piro? Aku dikei 100.000, terus dia ngomong, ayo menikahlah denganku. Nah, aku langsung ngono. Tiba ayo ajane nek iku 100.000 iku tok wis. 2 minggu teh. Ora mak jong gitu ya. Ini yang pernah bersuami orang Madura. Aduh, ancor pesena telur. Ya habis sudah. Enggak ada lagi. Mau apa kamu? Ya sudah 2 minggu habis ya sudah. Mau apa lagi kamu, Neng? Habis. Lalu saya menikah, saya bekerja, enggak kantoran, saya kerja apa saja, sampai akhirnya saya menemukan satu pekerjaan lagi yang membuat saya sibuk, nggak ngambil pelayanan padahal sudah dipanggil Tuhan. Pagi-pagi ketika saya ngitung pekerjaan saya itu, di telinga saya kredibel banget. Lah terus waktumu nggih aku kapan? Saya itu kurang lebih berapa tahun lalu ya, 25-an tahun lalu mungkin. Keuntungan saya sudah mencapai 1 minggu 5 juta. 29 tahun yang lalu. 29 tahun yang lalu. Terus apes-apes 3 juta lah seminggu gitu loh. Bener-bener hidup saya mapan. Nek aku mamane nuruti karep wong iki suarane sapa to nyingkri ya ta lah. Ngriwuhi wong kerja, iki wayahe ngitung dagangan arene ngomong ngono sih gitu ya. Nah itu makanya tadi lagunya, dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu. Ketika saya Tuhan, ampuni saya taruh pekerjaan itu, saya nangis, saya bilang Tuhan saya berhenti sudah. Cukup kok gajinya suami saya hanya bilang gitu. Lalu ku jawab ya, nggak bisa kayak tadi waktu kita menyanyi, ku jawab ya, lagi lebih semangat lagi, ku jawab ya, enggak, jawaban saya enggak begitu, jawaban saya ini ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Saya hanya gitu, taruh pekerjaan itu semua, udah kembali ke pelayanan, ke orang-orang gak mampu, ke gelandangan ya. Kalau saya dianggap iki jane ngomong tenan apa mimpi gitu. Ada Pak Alek ini loh, yang dulu suka nyetirin saya sama mamah ya Pak ya. Walah ning Kembang Kuning ngono kae ya Pak ya, nggawa sego barang ngono kae JMP. Terus apa daerah Surabaya Utara sana loh, Semi apa Pak Semi apa jenenge mbok lali aku daerah apa itu daerahnya orang maaf loh ya. Kalau sini itu daerah Ngujang itu loh,
yang di sana bisa, nggih Pak, monggo mampir, ngene kalau. Alah 10.000 sak penyakite, ngene. Loh, masuk saya ke daerah-daerah seperti itu. Saya, Tuhan pakai saya. Karena emas dan perak kita tidak bisa menyelamatkan. Firman Allah katakan, hanya kasih-Nya Yesus yang mampu. Makanya kalau kita saat ini Tuhan lepaskan dari segala amukan badai kehidupan, itu karena sayangnya Tuhan sama kita. Amin. Apa sih sekarang yang kita ini loh Tuhan, gak mari-mari Tuhan bebanku iki lho kaya ngene iki lho Tuhan. Gak entek-entek bebanku. Ya ampun, piye to kok kaya ngene iki bebanku Tuhan. Sing anakku, sing mantuku, sing tanggoku, sing dulurku, sing mantuku, sing marotuaku, sing ponakku, sing dulurku tiri, sing dulurku ini. Nah, itu kecil saja. Serahkan semua di tangan Tuhan. Supaya kita benar-benar mendapatkan kasih dan kemurahannya yang luar biasa. Gak ada yang bisa kita banggakan. Gak ada. Emas, perak. Saya beberapa hari lalu ditelepon sama seseorang. Bu, aku mbok sampean dongakno to Bu. Delokon aku iki beban hidupku iki kaya ngene iki lho. Anakku sing siji iki gurung iku. Ya aku iku saiki Bu, ndelok bojoku iki jan tenan. Nek orang aku ngomong jegek ya, mentok gitu loh. Terus Bu, saya bilang, aduh wis jan bojoku ini ibu-ibu, suaminya yang dikeluhkan. Wis. Bangga iso ngene to. Ma, terus saya bilang, sudah berhenti, saya bilang, sampe niku kok panggah mengeluh ae Bu. Ijol ta? Ijol apa? Ijol urip karo aku. Awak ora nambah awak kesuwen. Akhirnya kowe nang tulung aku. Kene ijol urip. Yo aja ngono ta Bu, makanya bersyukur kami ini punya Tuhan, hidup selalu dipelihara Tuhan. Kamu hidup dari bunga depositomu aja. Dia bilang katanya bunga depositonya saja sebulan yang satu bank 10 juta, ada 5 bank, itu duit pirang triliun saya nggak tahu soalnya aku nggak sok ngitung ya. Cik kurang bersyukur kayak gitu. Ya apa nek tak doano? Ya Bu doano aku temen dah. Doaku manjur lho, apa? Tuhan habiskan sebagai ojo ngono ta Bu, ojo ngono Bu, aku wedi Bu, nek doano makane ku bersyukur Tuhan masih memberkati kamu. Toh suamimu gini itu juga dulu hasil kerjanya dia. Ya maaf ya, saya tuh kalau sudah gitu tuh agak ceplos-ceplos gitu loh. Wis gak aku gak perasaannya sama sekali. 3 minggu gak ada telepon saya dia. Aduh, alhamdulillah saya nggak ditelepon. Soalnya wong emang lodok. Anak Tuhan loh ini karena anak Tuhan gitu. Gak perlu kita mengeluh. Tuhan itu luar biasa. Dia berikan hal yang sangat luar biasa buat kita. Amin. Hari Tuhan itu indah buat kita. Coba Linda dibuka di Yesaya, panjang ya ayatnya ini, Yesaya 2 ayat 12 sampai 22. Ya, Yesaya, ya. Sebab Tuhan semesta alam menciptakan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Makanya jangan sombong, makanya jangan terus mengeluh. Tuhan gak kepengen itu. 13, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon terbatin di Basan. Saya ini kan satu-satu ya. Ini kenapa dikatakan di sini pohon aras? Pohon aras adalah pohon yang sangat kuat, pohon yang tidak bisa dihancurkan oleh rakyat. Terbatin apalagi, pohonnya itu sangat-sangat kuat karena tempaan satu daerah geologis yang keras banget. Iki podo karo awake dhewe nek keku. Nek kene mengeraskan hati. Kayak pohon aras.
Semua pohon aras dihukum, kata Tuhan. Makanya kalau di hadapan Tuhan sudah rendahkan diri, rendahkan hati, gak usah sombong, gak usah cari musuh, gak usah cari iki lo aku toeng gitu ya. Bukan saya lo yang ngomong, firman. Maaf ya. Nih, di Libanon, pohon aros di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, tinggi, menjulang, sombong, tinggi hati, akan dihukum semua sama Tuhan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi. Ini kiasan untuk kita. Gunung yang tinggi-tinggi, hati yang tinggi, hati yang sombong, hati yang gak mau merendahkan diri, dan semua bukit yang menjulang ke atas. 15, untuk menghukum semua menara. Nih lihat nih, menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Artinya adalah hati kita yang keras, hati kita yang gitu, gak mau dibentuk oleh Tuhan. Tuhan akan hukum itu, bukan saya loh ya. Ini yang ngomong firman Tuhan. Dia pakai 16, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang indah. Artinya adalah ketika di dalam samudra kehidupan kita itu, kalau dikatakan di sini kapal Tarsis itu kapal mewah banget. Semua kapal yang paling indah. Pernah yang ada nonton film Titanic? Saya nonton sampai berapa kali saya lupa. Satu yang selalu saya ingat, di situ ada satu penumpangnya mengatakan, ya, kapal ini terlalu besar dan kokoh, terlalu megah dan terlalu besar, hingga tangan Tuhan pun tidak mampu menyentuh. Dan kapal ini sejak pertama kali berlayar itu yang terakhir, tenggelam hingga hari ini. Makanya gak usah sombong, gak usah kita ini. Yang penting adalah kita bersama dengan Tuhan. Ini lebih spesifik lagi, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. 18, sedang berhala akan hilang sama sekali. 19, maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu itu bangkit menakut-nakuti bumi, menakut-nakuti semua manusia yang ada di bumi yang sombong, yang tinggi hati, yang keras kepala. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia untuk sujud menyembah kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Ya, ini masih Airus Irma. Masih Airus Rinal, di rumah saya dia binatang apapun, tapi kalau sudah tikus di rumah saya, mas naik meja dia. Loh beneran nih, aku gak ngomong ini, ya kan? Mau dilemparkannya ke sana. Mungkin itu masih harus tikus, mungkin yang lainnya enggak, aku nggak takut tikus, tapi kalau ular beda lagi, ya kan? Ya maaf saya buka wadi saya sendiri, saya nggak takut binatang apapun, tapi saya paling takut ambek mbok Esawiyah. Tahu kan dirimu? Ya itulah, makanya aku ndak. Maka dari itu hari ini saya mau katakan, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati. Yang boleh adalah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. 21, dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu itu bangkit menakut-nakuti bumi. Dua saya ini ya. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jangan berharap pada manusia. Aku nek ngene jane yo piye lho Gusti. Lah piye wis gak apa-apa. Kan si ana dulurku wae lho sing sugih kae lho. Sing gone omahe ya. Jangan. Saya enggak mau itu.
itu, Bapak Ibu lakukan itu, ya. Berharaplah sama Tuhan. Ketika kami benar-benar di dalam satu titik nadir terendah pun, saya tidak pernah telepon saudara saya atau saudaranya Pak Iwan, enggak. Saya 9 bersaudara, saya anak terakhir. Saya mengingatkan, ya Bu sampean ragil. Gek bocah ragil saiki umure wis 59, ambek Mbak Yu Kang masih dianggap seperti setimur umur 5 tahun. Jadi saya itu masih dipanggilnya, yo Nduk Cahayu kowe ra apa-apa. Ndak, saya selalu bilang gitu sama Mbak Yu saya, Mas saya ya. Kalau sekarang Mbak Yu saya tinggal 1. Kalau dulu waktu mbak saya masih ada, dia bilang, Nduk, apa-apa toh kowe? Ora. Kowe perlu apa? Ndak, karena saya nggak ingin berharap pada manusia. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau akan menolongku. Hari ini saya ingin kita pun di sini hanya mengandalkan Tuhan. Segelap apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, nista apapun orang menyiksa kita dengan ejekan-ejekan yang gak usah jangan dianggap. Serahkan semua di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita seperti dalam lembah kekalaman, tetapi Tuhan tetap beserta kita. Amin. Sekalipun aku harus melewati, wah nih lewat maut. Pernah. Maut itu sangat-sangat mengerikan. Tetapi percaya, sekalipun aku harus melewati maut. Imanmu mengatakan, aku mampu. Bila apa? Bila Yesus selalu besertaku. Dan pernah katakan, kita mampu, aku mampu Tuhan. Karena aku sendiri bisa, aku nggak perlu Tuhan, enggak. Tetapi karena Tuhan beserta kita, maka kita jadi kuat. Pagi hari ini apa pergumulan kita? Apa permasalahan kita? Firman Allah katakan, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan selalu dalam hidupmu. Engkau akan terlepas dari segala masalah. Firman ini tidak hanya untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tapi untuk saya juga hari-hari ini, menguatkan saya. Saya tetap pegang janji Tuhan. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Mari amin. Ya pangkat to jenenge menungso ya duwe kuwatir. Wong ya manusiawi. Awake dhewe kan ya cek menungso, cek darah dan daging. Jadi nek takut kuwatir itu sih oleh enggak. Firman Allah katakan jangan kamu kuat. Lanjutannya, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Pandang Kristus yang selalu pegang hidupmu. Pegang Kristus, amin. Kuatkan sebelah-sebelahnya, pegang Kristus, amin. Yang bermain musik bisa naik ke atas. Kita pujikan pujian pertama tadi, penyembahannya saja. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pandang Kristus, yang merasa tinggi hati, yang merasa mengeraskan hati, yang merasa benar sendiri, pagi hari ini tumbangkan itu dalam nama Yesus. Tuhan, bentuk aku Tuhan. Biar singer memuji, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ambil saat itu bagimu, yes Lord. Thanks God. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau Kristus. Naikkan doamu, naikkan permohonanmu, andalkan Tuhan dalam
numbangkan kekerasan hati kami, hancurkan kekerasan hati kami, hancurkan segala kesombongan kami, hancurkan segala kecongkakan kami Tuhan pagi hari ini, agar kami boleh melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Yesus. Dan Kau memberkati kami tidak lagi mengandalkan manusia, tetapi kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah mengandalkan orang lain Tuhan, mungkin kami mengandalkan orang tua kami, keluarga kami, tetangga kami, teman baik kami, relasi kami. Pagi hari ini kami mau bertobat untuk lepaskan itu dalam nama Yesus. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang saat ini sakit, Tuhan, aku mau mengandalkan Kau Tuhan. Apapun sakit penyakit kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, ya kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhanku yang luar biasa. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang mampu menyembuhkan apapun sakit penyakit kami dalam nama Yesus. Pagi hari ini yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Sakit penyakit tinggalkan tubuh ini dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Bapa, mungkin pagi hari ini kami sedang menghadapi jalan buntu. Hamba-Mu hanya manusia biasa yang tidak mengerti, tetapi Engkau lebih mengerti hati kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang sudah salah mengambil langkah. Sepertinya ini satu beban, kenapa Tuhan berikan beban ini dalam hidup kami. Padahal kami tahu bahwa beban itu hanya karena kami yang mengambil beban itu. Kalau hari ini ada yang berbeban punya hutang apapun dan kau sedang menghadapi deadline itu, maka pagi hari ini bertobat, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau Engkau mengampuni kesalahan langkah kami Tuhan, dan Kau bukakan jalan buat kami Tuhan. Kami boleh menyelesaikan segala hutang piutang kami dalam nama Yesus, dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mukjizat-Mu nyata Tuhan. Engkau berkati hidup kami Tuhan. Pagi hari ini, hai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga saya yang benar-benar sekarang pagi hari ini hanya memandang wajah Tuhan, angkat tanganmu di hadapannya Tuhan. Aku sudah bereskan semuanya, dan pagi hari ini aku siap diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan, sawah ladang kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus pasti berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pegang janji Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Imanmu mengatakan itu. Kami undang bangkit perlahan. Mari kita bangkit berdiri dengan perlahan. Tegakkan kepalamu di hadapan Tuhan. Jangan terus tertunduk karena kegelisahan dan ketakutan dan kesedihan dan kekhawatiran. Tetapi pagi hari ini, Tuhan, sekarang tegaklah kepalaku di hadapan-Mu Tuhan. Engkau jadikan aku lebih dari pemenang. Siapapun lawanku sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Katakan dengan imanmu. Sekarang tegakkan kepalamu di hadapan Tuhan.
di hadapan Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan siap mendengar doa dan siap memberkati kamu. Percaya, yakin, pegang janji. Pagi hari ini Tuhan, aku sudah diberkati. Tuhan, aku sudah diubahkan. Tuhan, aku sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Setiap kita katakan bersama,